Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan studi kasus pabrik tekstil. Fatwa di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Pertama, studi kasus pabrik tekstil. Pabrik tekstil merupakan salah satu pabrik terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis kain berkualitas tinggi untuk keperluan industri, garmen lokal, dan internasional. Pabrik ini memiliki beberapa unit bisnis yang berperan penting dalam mendukung proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Pada suatu hari, manajer produksi menerima pesanan besar dari pelanggan internasional yang memerlukan 10.000 meter kain katun dengan spesifikasi tertentu dalam waktu 1 bulan. Manajer produksi mengadakan rapat dengan tim untuk merencanakan jalannya produksi. Dalam rapat tersebut, setiap unit bisnis memberikan masukan terkait bagian mereka dalam produksi. Unit bisnis dan fungsi. Pertama, unit pengadaan bahan baku. Kedua, unit produksi. Ketiga, unit kontrol kualitas. Keempat, unit logistik dan distribusi. Kelima, unit keuangan. Namun, dalam perjalanan produksi pesanan besar tersebut, beberapa permasalahan mulai muncul yang mengganggu kelancaran produksi kualitas produk tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah satu, keterlambatan pengadaan bahan baku, kedua, masalah kualitas bahan baku, ketiga, kegagalan mesin produksi, keempat, keterlambatan pengiriman produk jadi, kelima, masalah keuangan dan pembayaran. Baik, pada bab 2 ini akan melakukan identifikasi unit bisnis yang ada di dalam studi kasus menggunakan value chain dan menggunakan swimlane. Pertama di sini bisa kita lihat di primary activities terdapat inbound logistik di mana di inbound logistik ini terdapat supplier di mana itu ada pemasok benang, kain, pewarna dan bahan baku lainnya sebagai supplier. Lalu terdapat warehouse staff. Di sini dapat menerima, menyimpan, dan mengatur bahan baku yang masuk. Lalu pada poin yang kedua itu operation. Di operation ini terdapat production workers, di mana dia terlibat dalam proses pemintalan, tenun, pencelupan, pencetakan, dan penjahitan, segala sesuatu yang berhubungan dengan produknya. Lalu ada production manager, di mana dia mengawasi dan mengatur operasi harian di lantai produksi. Lalu selanjutnya ada outbound logistik, yaitu ada warehouse staff dan shipping team, di mana warehouse staff itu akan mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur produk yang sudah jadi. Lalu pada shipping team, dia akan mengatur pengiriman produk kepada pelanggan. Dan yang ketiga itu ada marketing and sales, di mana marketing team menginformasikan produk dan layanan kepada pelanggan potensial dan mendorong pembelian. Lalu sales team menjalin hubungan dengan pelanggan, memproses pesanan dan memfasilitasi pembelian. Yang terakhir itu ada service, di mana di service ini terdapat customer service representative, di mana dia akan memberikan dukungan dan menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan. Dan terdapat technical support team, di mana dia melakukan membantu pelanggan dalam menjaga produk atau layanan yang berfungsi secara efektif. Lalu selanjutnya ada support activities, di mana di support activities ini terdapat beberapa poin, yaitu procurement, human resource management, technological development, dan firm infrastructure. Di procurement terdapat procurement team, di mana dia akan melakukan identifikasi pemasok, melakukan negosiasi kontrak, dan mengamankan bahan baku dan sumber daya lainnya. Lalu pada Human Resource Management atau HRD, HR, dia terdapat HR Manager dan Training Specialist. Di HR Manager, dia akan mengurus rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan di pabrik tekstil. Sedangkan di Training Specialist, dia akan membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam praktikan produksi yang baik dan penggunaan peralatan produksinya. Lalu terdapat Technological Development. Di sini terdapat IT team dan R&D team. R&D team. Di sini IT team mengelola sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur teknologi yang mendukung operasi pabrik tekstil. Pokoknya yang berhubungan dengan teknologi itu berhubungan dengan IT team. Lalu R&D team mencari inovasi dalam proses produksi, peralatan, dan bahan baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Lalu yang terakhir, pada support activities itu terdapat ada firm infrastruktur. Di sini firm infrastruktur terdapat accounting departemen, di mana tugasnya mengelola keuangan dan pelaporan keuangan pabrik. Lalu ada legal departemen, memberikan layanan hukum dan menangani perizinan dan regulasi perusahaan.
Finance Department mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko. Dan maintenance team memastikan peralatan dan fasilitas pabrik tetap berfungsi dengan baik. Lalu eh, identifikasi yang kedua ini identifikasi fungsi bisnis yang ada dalam studi kasus menggunakan value chain. Yang tadi kan value chain-nya, kemudian sekarang fungsi bisnisnya. Yang pertama di inbound logistik itu ada pemesanan bahan baku ke pemasok, lalu memasok benang, kain, pewarna dan bahan baku lainnya. Dan juga ada menerima, menyimpan dan mengatur bahan baku yang masuk. Lalu di operation itu ada eh, pemintalan tenun, pencelupan, pencetakan, pemotongan, dan penjahitan. Lalu ada melakukan finishing dan quality control juga. Dan yang terakhir itu ada mengawasi dan mengatur operasi harian di lantai produksi. Lalu pada outbound logistik terdapat mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur produk yang sudah jadi pada operation sebelumnya. Lalu mengatur pengiriman produk kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada marketing and sales, di mana dia akan menginformasikan produk dan layanan kepada pelanggan potensial dan mendorong pembelian, melakukan promosi produk tekstil melalui berbagai media seperti iklan, pameran, dagang, dan media sosial. Lalu menjalin hubungan dengan pelanggan, memproses pesanan, dan memfasilitasi pembelian. Lalu terdapat servis, dia akan memberikan dukungan dan menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan dan membantu pelanggan dalam menjaga produk atau layanan berfungsi secara efektif. Lalu pada support activities terdapat procurement, di mana dia akan mengidentifikasi pemasok, melakukan negosiasi kontrak, dan mengamankan bahan baku dan sumber daya lainnya. Lalu human resource management mengurus rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan di pabrik tekstil tersebut. Lalu ada membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam praktikal produksi yang baik dan penggunaan peralatan produksi agar kualitas sumber daya manusianya terjaga. Lalu technological development, yaitu mengurus rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan di pabrik tekstil. Mengelola sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur teknologikal yang mendukung operasi pabrik tekstil. Dan mencari inovasi dalam proses produksi, peralatan, dan bahan baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Lalu di firm infrastruktur terdapat mengelola keuangan dan pelaporan keuangan pabrik tekstil, memberikan layanan hukum dan menangani perizinan dan regulasi perusahaan, mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko, memastikan peralatan dan fasilitas pabrik tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini ada matriks. Di sini dapat dilihat unit bisnisnya itu yang tadi ada pada di value chain dan di sini proses bisnisnya bisa dilihat semuanya memiliki perannya masing-masing. Kemudian di sini kita masuk ke bab 3. Di sini terdapat flowchart dari salah satu proses bisnis yang terdapat pada pabrik tekstil tersebut. Pertama, kita start, kemudian menerima pesanan produksi, kemudian mengadakan rapat perencanaan. Kemudian di sini terdapat decision, apakah bahan baku tersedia. Jika tidak tersedia, maka harus memesan bahan baku dari pemasok terlebih dahulu. Kemudian jika sudah tersedia bahan bakunya, langkah selanjutnya yaitu menyediakan bahan baku untuk produksi. Kemudian melakukan proses produksi, kemudian pemeriksaan kualitas produksi. Kemudian di sini terdapat decision lagi, yaitu apakah kualitas sudah sesuai. Jika tidak, maka harus melakukan perbaikan atau produksi ulang. Kemudian jika sudah sesuai, produk tersebut dapat masuk ke tahap pengemasan dan finishing produk. Kemudian menyimpan produk, dan kemudian terakhir pengiriman produk, dan selesai. Nah, kemudian di sini terdapat swim lane. Di sini terdapat 5 role yang akan berpartisipasi dalam proses produksi ini. Pertama ada manajer produksi, unit pengadaan bahan baku, kemudian unit produksi, unit kontrol kualitas, dan unit logistik. Pertama di sini membuat
simbol star. Kemudian di sini manajer produksi menerima pesanan produksi, mengadakan rapat perencanaan. Kemudian di sini terdapat decision, apakah bahan baku tersedia. Jika iya, maka unit pengadaan bahan baku bisa langsung menyediakan bahan baku untuk produksi. Namun jika tidak tersedia, unit pengadaan bahan baku harus memesan bahan baku dari pemasok terlebih dahulu. Kemudian, jika bahan baku sudah tersedia, unit produksi bisa langsung melakukan proses produksi. Jika sudah melakukan proses produksi, kemudian unit kontrol kualitas melakukan pemeriksaan kualitas produk. Kemudian di sini terdapat decision, apakah kualitas sudah sesuai. Jika tidak, maka melakukan perbaikan atau produksi ulang. Kemudian jika sudah sesuai, maka langsung saja unit produksi mengemas dan finishing produknya. Kemudian di sini ke unit logistik, itu menyimpan produk dan mengirim produk, kemudian selesai. Saya akan menjelaskan tentang bab 4. Proses mining adalah teknik digunakan untuk menganalisis proses bisnis melalui data yang diambil dari sistem informasi. Berikut adalah metode yang digunakan. Discovery. Discovery adalah metode dalam proses mining yang digunakan untuk menghasilkan model proses dari data event logs tanpa menggunakan informasi sebelumnya tentang proses tersebut. Contohnya, alpha algorithm adalah algoritma dasar yang mengidentifikasi pola urutan aktivitas dalam proses bisnis berdasarkan event logs. Kedua, conformance checking. Metode ini digunakan untuk membandingkan proses aktual yang terjadi, seperti yang tercatat dalam event logs di atas, dengan model proses yang diharapkan atau telah didefinisikan sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan atau defisiensi. Ketiga, enchantment. Enchantment adalah metode yang digunakan untuk memperkaya model proses yang ada berdasarkan data aktual dari event log. Tujuannya adalah untuk membuat model proses mencerminkan realitas operasional yang lebih baik. Performance analyst menggunakan data aktual untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja proses seperti waktu siklus dan bottleneck, serta memperbaiki model proses untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, social network analysis. Metode ini menganalisis pola interaksi dan komunikasi antar karyawan departemen dalam proses bisnis. Social network analysis membantu mengidentifikasi hubungan dan struktur sosial yang mempengaruhi kinerja proses. Mengidentifikasi aktor kunci teknik ini menemukan individu atau kelompok yang memiliki peran sentral atau penting dalam proses bisnis, dan meningkatkan kolaborasi dengan menganalisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan kolaborasi atau komunikasi antar bagian dalam organisasi. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 5, rencana perbaikan. Berdasarkan analisis terhadap penyebab masalah dalam studi kasus pabrik tekstil Sritex, kami menyusun beberapa rencana perbaikan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Adapun rencana perbaikannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi keterlambatan pengadaan bahan baku, kami membuat rencana perbaikan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan komunikasi dengan pemasok untuk memastikan transparansi dalam rantai pasokannya. Kemudian, melakukan diversifikasi pemasok untuk mengurangi resiko keterlambatan pengiriman. Kemudian, mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk memonitor status pengiriman bahan baku. Kemudian, untuk mengatasi masalah kualitas bahan baku, kami merencanakan rencana perbaikan sebagai berikut. Pertama, memperketat proses pemeriksaan kualitas bahan baku dengan meningkatkan kerjasama dengan unit kontrol kualitas dan pemasok. Kemudian, memberikan pelatihan kepada staf penerimaan bahan baku untuk mengenali dan melaporkan ketidaksesuaian kualitasnya dengan segera. Kemudian, memperkuat hubungan dengan pemasok yang dapat memberikan bahan baku berkualitas tinggi secara konsisten. Kemudian, untuk mengatasi kegagalan mesin produksi, kami membuat rencana perbaikan sebagai berikut.
Pertama, melakukan perawatan preventif secara teratur untuk mengurangi resiko kegagalan mesin. Kemudian, meningkatkan stok suku cadang yang diperlukan dan mengembangkan hubungan dengan pemasok suku cadang yang dapat memberikan layanan darurat. Kemudian, mengembangkan rencana darurat dan prosedur pemulihan untuk mengurangi dampak kegagalan mesin terhadap produksi. Kemudian, untuk mengatasi keterlambatan pengiriman produk jadi, kami merencanakan rencana perbaikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi dalam proses logistik dan distribusi dengan memperbarui sistem pengelolaan persediaan dan pengiriman. Kemudian, menyediakan pelatihan kepada tim logistik untuk meningkatkan keterampilan dalam penjadwalan pengiriman dan manajemen administrasi. Kemudian, membangun hubungan yang lebih kuat dengan penyedia layanan pengiriman untuk memastikan armada yang cukup dan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian terakhir, untuk mengatasi masalah keuangan dan pembayaran, kami membuat rencana perbaikan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan proses pemantauan dan pengelolaan keuangan dengan mengadopsi sistem manajemen keuangan yang lebih canggih. Kemudian, memperkuat kebijakan pembayaran dan prosedur penagihan untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Kemudian terakhir, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya yang tidak perlu dan mengoptimalkan cash flow perusahaan.